kesehatan kali ini kita akan belajar bidang studi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas saat ini adalah struktur teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu membahas lebih jauh mengenai struktur teks deskripsi, ada hal-hal yang perlu kamu patuhi terkait protokol kesehatan ya nak. Nah, kita sekarang ini lagi menghadapi atau menjalani masa-masa pandemi, di mana untuk sekarang ini lebih baik kita berdiam diri di rumah, gunakan masker jika keluar rumah, dan sesering mungkin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan jauhi kerumunan. Yang intinya tetap patuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita ya nak ya. Nah, berhubung kita lagi dalam keadaan seperti ini, kita tetap melaksanakan belajar dari rumah atau BDR. Nah, untuk itu perlu rasanya Ibu menyiapkan bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran agar kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran ini. Nah, materi pada kali ini adalah struktur teks deskripsi. Materi ini sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, ini adalah materi spesifiknya. Kalau kemarin teks deskripsi Ibu membahas secara umum, apa itu teks deskripsi, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian apa-apa saja yang merupakan atau bagian dari teks deskripsi. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas lebih spesifik, lebih khusus lagi, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya ini. Sebenarnya kamu paham nggak apa sih yang dimaksud dengan struktur? Nah, kalau begitu dengarkan penjelasan Ibu ya nak ya. Yang dimaksud dengan struktur itu adalah susunan atau bagian-bagian yang terkandung di dalam teks. Yang perlu kamu ingat ya nak ya, setiap teks pasti mengandung struktur. Karena apa? Karena teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, jadi setiap paragrafnya itulah ini yang maksud dengan struktur atau susunan. Sama seperti halnya kita manusia. Manusia itu mempunyai struktur tubuhnya ya kan nak? Dari atas ada kepala, kemudian ada pundak, di atas pundak ada leher, lebih di bawahnya lagi ada tangan, di bawah tangan ada perut dan ada kaki. Begitu juga lah dengan teks. Jadi yang perlu diingat, struktur itu adalah susunan. Susunan apa? Susunan bentuk teks. Kita tahu bahwasannya teks itu terdiri dari beberapa paragraf, sedangkan satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat juga dibentuk dari beberapa klausa atau satu klausa lebih dari itu juga boleh. Nah, selanjutnya minggu lalu sudah pernah Ibu bahas bahwasannya yang dimaksud dengan teks deskripsi itu adalah karangan yang di dalamnya yang isinya itu memaparkan atau menjelaskan suatu objek. Nah, sekarang yang dimaksud objek itu apa sih Bu? Nah, objek itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan, itulah objek. Jadi kalau ada misalkan Ibu punya sebuah tisu, berarti kalau ditanya apa itu objeknya yang sekarang yang Ibu pegang, itu adalah tisu. Kenapa? Karena objek itu adalah sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Oke sayang, perhatikan lebih lanjut ya video yang Ibu berikan. Nah, pada pembelajaran kali ini ada hal yang perlu kamu pahami. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saat ini adalah setelah pembelajaran ini selesai atau berakhir, kamu mampu menentukan struktur teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Kedua, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar. Oke, nah ini selanjutnya ada teks. Sebelum Ibu jelaskan lebih jauh mengenai strukturnya, mengenai bagian-bagian dari teks deskripsi ini, Ibu akan beri satu contoh teks. Nah, teks ini judulnya adalah Ayah Panutanku. Ibu bacakan ya, dengarkan baik-baik. Karena setelah ini nanti ada kaitannya dengan struktur. Ayah panutanku.
Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orangnya sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam, beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, itulah contoh teks deskripsi dari Ibu ya, Nak ya. Nah, jadi Nak, yang perlu dipahami di sini adalah kalau kalian ingin membuat teks deskripsi itu harus sesuai struktur. Harus sesuai struktur. Kita tahu bahwasannya minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan bahwasannya struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan ketiga adalah penutup. Jadi kalau kalian membuat sebuah teks deskripsi minimal 3 paragraf. Kenapa minimal 3 paragraf? Karena paragraf yang baik dalam satu paragraf hanya mengandung satu gagasan utama atau ide pokok. Jadi minimal 3 paragraf. Seperti yang contoh yang Ibu buat ada 3 paragraf. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena nanti kita satu paragraf akan membahas mengenai identifikasi. Nanti saat paragraf keduanya kita membahas mengenai deskripsi bagian. Kemudian nanti paragraf ketiganya kita membahas mengenai penutup. Nah, di layar sudah Ibu tampilkan. Itu struktur teks deskripsi ada 3 kan, Nak? Yang pertama teks deskripsi, yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga penutup. Nah, penjelasannya apa, Bu? Nah, silahkan lihat video selanjutnya ini. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi itu adalah memperkenalkan objek yang sedang dibicarakan. Nah, lihat di layar sudah Ibu buat. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan objek? Yang pertama kita berisi itu nama objek yang dideskripsikan. Jadi pertama itu kita harus menampilkan nama objek yang sedang dibicarakan. Seperti tadi contohnya adalah si ayah. Ayahlah menjadi objek pembicaraan. Yang kedua lokasi. Kalau dia tempat wisata, kita sebutkan lokasinya di mana. Kemudian sejarah lahirnya. Kalau tempat wisata, bolehlah kita buat sejarah lahirnya, ya kan? Asal usul tempat itu berdiri. Kemudian yang selanjutnya makna nama. Nah, kalau dia memang kita mendeskripsikan mengenai orang, ya kita sebutlah sejarah kenapa makna namanya itu apa. Selanjutnya pernyataan umum tentang objek. Selanjutnya yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, selanjutnya penutup. Nah, pada bagian ini penutup teks deskripsi berupa kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan dalam teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi Nak, yang perlu kalian ingat, kalau kita membuat teks deskripsi minimal 3 paragraf. Ada pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu teks itu lebih dari 3 paragraf? Boleh.
Boleh sekali nak. Asal jangan kurang dari 3 paragraf. Kenapa? Kalau dia teksnya kurang dari 3 paragraf, sementara strukturnya 3, berarti dia teks yang kurang baik. Nah, kita kembali ke contoh tadi anak. Nah, ibu cuma mau bilang, kalau ditanya, Bu, tadi kan ibu bilang strukturnya ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, di antara teks ini Bu, yang mana merupakan bagian identifikasi, yang mana deskripsi bagian, yang mana penutup? Nah, lihat nak, paragraf pertama itu merupakan identifikasi. Jadi dari kata ayahku bernama Abu Salman sampai kalimat matanya hitam tajam dengan tebal alis sepintas ayahku seperti orang India, itu merupakan paragraf yang strukturnya identifikasi. Nah, yang perlu kamu ingat, identifikasi adalah paragraf yang memperkenalkan objek. Kedua, struktur kedua adalah deskripsi bagian. Tadi kan ada bilang deskripsi bagian itu adalah bagian paragraf yang dia, bagian teks yang dia menjelaskan bagian-bagian atau ciri-ciri objek yang sedang bicarakan. Nah, lihatlah, yang merupakan deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, di sini kan sudah mulai dijelaskan sifat-sifat ayahnya, bagaimana karakter ayahnya, ciri-ciri ayahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Jadi apa yang ada dalam diri ayahnya diucapkan ya semua. Itu deskripsi bagian. Nah, Bu, struktur yang ketiga itu apa, Bu? Penutup. Jadi di sini penulis teks ini sudah menjelaskan penutupnya. Biasanya penutup itu kan berisi kesimpulan, kesan, atau kesimpulan lah. Lihatlah itu kan, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Dia menegaskan lagi bahwasanya kesimpulan dari yang diceritakan penulis terhadap teks ini, bahwasanya ayahnya itu tidak seperti orang Batak pada umumnya yang logatnya keras, tetapi ayahnya sangat pendiam. Beliau orangnya irit kata. Nah, sampai di sini Bu kira cukup jelas ya nak. Nanti jika kurang jelas mengenai penjelasan Ibu atau ada hal yang perlu dipertanyakan, silahkan kirim pesan ke WA pribadi Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi itu sebenarnya dia juga menggunakan bahasa yang khusus. Misalkan apa? Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkret. Contohnya apa, Bu? Warna yang dirinci merah, kuning, hijau. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkret. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim tahu artinya apa kan? Sinonim itu persamaan makna kata. Selanjutnya yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh yang mana, Bu? Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, kalau pasir pantai itu kan diibaratkan lembut dia seperti bedak bayi. Kan nggak mungkin pasir bisa dibuat bedak kan. Nah, itulah namanya perumpamaan. Contoh lagi, Bu, bagaimana sih dimaksud dengan majas? Contoh Ibu kasih lagi. Perkataanmu sungguh pedas. Itu adalah salah satu contoh majas. Pedas itu kan kita tahu bersama bahwasannya hanya untuk cabai yang bisa dirasa, itulah pedas. Tapi kenapa katanya perkataanmu sungguh pedas? Nah, itulah namanya kiasan. Makna benda lain disamakan dengan makna dalam bentuk perkataan. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti kucingku, ibuku. Nah, kata ganti orang itu ada berapa nak? Masih ingat nggak? Iya, kata ganti itu ada, kita hitung bersama yuk. Pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal itu siapa? Aku atau saya. Kata ganti orang pertama jamak siapa? Kami atau kita. Yang ketiga kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu atau engkau.
Kemudian kata ganti orang kedua jamak, kalian atau kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia atau ia. Kalau kata ganti orang ketiga jamaknya siapa? Mereka. Oke. Selanjutnya, materi-materi ini yang barusan Ibu sampaikan, Ibu ambil dari buku bacaan atau buku siswa mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada juga Ibu ambil dari internet, dari modul juga ada. Jadi berbagai sumber Ibu gunakan untuk membuat materi.